Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anis Patria, NIM 06061281924026. Di video kali ini untuk menyelesaikan UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat evaluasi dan macam-macam evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anis Patria, NIM 06061281924026. Di video kali ini untuk menyelesaikan UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat evaluasi dan macam-macam evaluasi. Menurut Rob Taylor atau dalam Suharsimi Arikunto tahun 2012 menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Dan menurut Gronlund dan Lin tahun 1990 mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa evaluasi pembelajaran itu adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas atau nilai dan arti berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Macam-macam evaluasi. Jadi macam-macam evaluasi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dilihat dari fungsinya dan juga berdasarkan pengukurannya. Evaluasi berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama ada evaluasi formatif, adalah evaluasi yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu tersendiri. Jadi evaluasi formatif itu berorientasi pada proses yang akan memberikan informasi kepada guru apakah program atau proses belajar masih perlu diperbaiki. Yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu adalah yang dilaksanakan pada akhir unit program, misalnya evaluasi yang dilaksanakan pada akhir caturwulan, akhir semester atau akhir tahun. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Evaluasi ini berorientasi pada produk atau hasil. Yang ketiga, evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan evaluasi semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Yang keempat, ada evaluasi selektif. Adalah evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau menyaring, memilih siswa untuk mewakili sekolah dalam lomba-lomba tertentu, termasuk jenis evaluasi selektif untuk kepentingan yang lebih luas. Evaluasi selektif misalnya seleksi penerimaan mahasiswa baru atau seleksi yang dilakukan dalam rekrutmen tenaga kerja. Yang terakhir ada evaluasi penempatan. Evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar, seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar. Untuk itu, dengan kata lain, evaluasi ini berorientasi pada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan kemampuan yang telah dimiliki siswa.
Adapun evaluasi berdasarkan pengukurannya. Untuk berdasarkan pengukurannya, evaluasi ini dibagi ada dua jenis. Yang pertama itu ada tes dan juga non-tes. Tes merupakan alat atau teknik penilaian yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian suatu kompetensi tertentu oleh guru. Adapun jenis-jenis tes sebagai alat evaluasi antara lain yaitu yang pertama ada tes praktik, kedua ada tes objektif atau pilihan ganda, dan juga ketiga ada tes kisai. Adapun non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasa untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan juga motivasi dari siswa tersebut. Adapun jenis-jenis non-tes sebagai alat evaluasi adalah yang pertama ada observasi. Adalah teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah laku pada suatu situasi tertentu. Yang kedua ada wawancara, adalah komunikasi antara yang mewawancarai dan yang diwawancarai. Tiga, penilaian produk adalah bentuk penilaian yang digunakan untuk melihat kemampuan siswa dalam menghasilkan suatu karya tertentu. Yang keempat, ada penilaian portofolio, adalah penilaian terhadap karya-karya siswa selama proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan terorganisir, yang dikumpulkan selama periode tertentu dan digunakan untuk memantau perkembangan siswa, baik mengenai pengetahuan, keterampilan, maupun sikap siswa terhadap mata pelajaran yang bersangkutan. Untuk implementasi evaluasi terhadap peserta didik, ada 3 ranah evaluasi yang harus dijalankan dan diimplementasi sesuai dengan tujuannya. Menurut Benjamin S. Bloom, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain. Yang pertama ada yaitu aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang kompleks. Pengertian dari aspek kognitif itu tersendiri yaitu untuk yang mengacu kepada proses mengetahui maupun kepada pengetahuan itu tersendiri. Aspek afektif itu segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap suatu hal. Yang ketiga ada aspek psikomotor, yaitu meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani, kemampuan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan pada video kali ini. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, saya minta maaf. Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.